kali saya akan membahas soal UTBK skolastik. Soal pertama, 5 sekawan Sarno, Joko, Adi, Limba, dan Ratu selalu semangat berangkat bersama menuju sekolah. Joko selalu menjemput Sarno. Setelah ia dijemput oleh Adi, Limba menjadi anak terakhir yang dijemput, sementara rumah Ratu terletak di antara rumah Joko dan rumah Adi. Berikut ini pernyataan yang benar adalah: opsi pertama, rumah Ratu terletak paling jauh. Opsi kedua, rumah Adi terletak paling jauh. Opsi ketiga, rumah Limba terletak paling jauh. Opsi yang keempat, rumah Sarno terletak paling dekat. Opsi yang terakhir, rumah Adi terletak paling dekat. Jawabannya itu B. Bahasanya, logikanya siapa yang berangkat lebih dulu berarti rumahnya lebih jauh ke sekolah. Dari soal potensi kognitif di atas dapat kita ketahui bahwa rumah Adi lebih jauh dari rumah Joko. Selanjutnya, Sarno rumahnya lebih dekat dari rumah Joko. Sementara itu, rumah Ratu berada di antara rumah Joko dan Adi. Sedangkan rumah Limba adalah yang paling dekat karena dia dijemput paling terakhir. Apabila dituliskan berdasarkan urutan dari terdekat hingga terjauh adalah sebagai berikut: Limba, Sarno, lalu Joko, lalu Ratu, dan yang terakhir yaitu Adi. Nah, dari pilihan jawaban yang tersedia, jawaban yang benar adalah B. Rumah Adi terletak paling jauh. Oke, soal yang kedua. Contoh soal literasi bahasa Indonesia. Kaset itu bagi tubuh kita sudah tidak diragukan lagi. Meskipun demikian, tidak setiap orang bersedia mengonsumsi susu. Ada dua kemungkinan penyebabnya. Pertama, karena sifat yang terkandung dalam susu yang tidak disukai orang. Kedua, karena sifat biologis orang yang bersangkutan intoleran yang ditandai dengan gangguan pencernaan seperti diare, perut kembung, dan sering membuat angin setelah minum susu. Penyebab pertama dapat diatasi dengan penambahan sari jeruk, markisa, apel, atau lainnya sehingga rasa asli susu yang memualkan dapat dihilangkan. Sementara itu, penyebab kedua dapat diatasi dengan menggantinya dengan air susu yang telah mengalami perilaku kondusif, yaitu fermentasi. Secara biologis, penderita intoleran susu tidak mampu mencerna laktosa dari makanan atau minuman dalam susu, sehingga terjadi peningguan laktosa dalam susu. Penderita yang demikian dapat meminum susu bubuk dengan kadar laktosa rendah atau susu fermentasi seperti yogurt, kefir, dan whey. Berdasarkan bacaan di samping, bila seseorang temanmu, Ari, mengeluh bahwa ia sebenarnya ingin minum susu seperti teman lainnya, tapi selalu diare ketika susu, apa yang akan kamu sarankan? Opsinya bisa kalian baca. Jadi C, Ari dapat mencoba minum yogurt. Bahasanya, kalau soal literasi bahasa Indonesia teksnya panjang, kamu bisa lihat soalnya dulu baru teksnya. Untuk menerima contoh, soal dikatakan bahwa Ari minum susu juga seperti teman lainnya, tapi selalu diare saat minum susu. Bisa kita temukan dua penyebab diare. Nah, kondisi Ari lebih tepat untuk penyebab kedua, yaitu gangguan pencernaan. Lanjut ke akhir teks, kamu bisa mengetahui bahwa untuk mengatasi gangguan pencernaan adalah dengan mengganti air susu dengan yogurt, kefir, atau whey. Berarti jawaban yang paling tepat adalah C. Oke, sekian soal pembahasan soal dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.